kutipan liar oleh oknum anggota Ormas marak dijumpai di jalanan pas. Sama saya Prita Zega, Anda menyaksikan Benang Merah dalam episode Kekerasan Berkedok Ormas. Kalau pengen tahu, gua yang megang dulu. Ada nih gua nih, ya Pak. Aksi premanisme berkedok ormas berderet menghiasi ruang maya, memamerkan arogansi terhadap mereka yang dipandang gentar. Pelaku seperti begitu bangga kala unjuk keangkuhan melakukan kutipan, pemerasan, intimidasi, hingga berbuat kekerasan untuk memaksakan kehendak membereskan persoalan. Medio Februari 2025, aksi premanisme oleh dua oknum ormas terhadap sejumlah guru taman kanak-kanak di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten mencuri perhatian khalayak. Pelaku memalak sejumlah guru yang sedang melatih drum band sebesar Rp20.000. Tapi guru-guru tersebut tak menghiraukannya. Pelaku yang kesal kemudian berbuat anarkis menggunakan senjata tajam. Setelah kita identifikasi, kita dapat nama dan sebagainya, lanjut kita melakukan penangkapan. Sekarang sudah kita amankan orang tersebut. Oh, sudah diamankan Pak ya? Sudah kita aman. Untuk motif sendiri Pak, bagaimana Pak? Minta uang aja, minta uang jatah gitu, tidak dikasih sehingga melakukan pengancaman. Selain menyasar murid drum band, pedagang maupun masyarakat yang kerap beraktivitas di wilayah ini kerap menjadi sasaran pemalakan. Kawasan ini pun dikenal sebagai rawan aksi premanisme. Video tak kalah viral, yakni saat menggambarkan dua pelaku menghardik pedagang sayur di Pasar Baru di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kedua pelaku yang diketahui sebagai kakak beradik dan mengaku sebagai anggota ormas ini mengamuk dan merusak barang dagangan lantaran tak diberi uang oleh pedagang. Salah satu pelaku berinisial TAD sebelumnya dikenal kerap melakukan pemalakan terhadap pedagang di Pasar Bekasi bersama istrinya. Kamu itu dulu, nggak usah Gaya-gaya premanisme juga muncul di Kebumen, Jawa Tengah. Oknum kepala desa berseragam ormas diduga mengintimidasi dan bertindak arogan terhadap seorang pria. Video berdurasi 5 menit 20 detik ini pun menyedot perhatian luas. Ditengarai, video tersebut buntut adanya dugaan pungutan liar yang dilaporkan pihak sekolah ke Polres Kebumen. Aksi pemerasan juga dilakukan sekelompok oknum anggota ormas terhadap penjual minuman keras di Purbalingga, Jawa Tengah. Dua oknum dari mereka bahkan melakukan pengancaman. Praktik memalakan oleh oknum anggota ormas tidak hanya dilancarkan di jalanan tapi juga menyasar ke perusahaan. Video seorang oknum meminta jatah ke perusahaan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di mana-mana. Saat beraksi, pelaku menggertak petugas keamanan dengan mengaku sebagai jawara Cikiwul dan bekerja sebagai anggota bela negara. Kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya Pak, ada nih gua nih. Iya Pak. Masa gua banyak. Iya Pak, maaf saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Menyadari aksinya viral, oknum bersangkutan lantas membuat video klarifikasi.
Ia pun membantah meminta THR dan berdalih hanya meminta bantuan ke perusahaan untuk digunakan membeli takjil yang akan dibagikan di lingkungan sekitar. Pelaku juga mengaku hilaf sudah bersikap arogan dan untuk itu ia pun meminta maaf. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan Cikiwul. Nah, itu saya salah, ya, saya minta maaf. Sementara insiden mencekam terjadi di Pondok Rangon, Harjamukti pada 18 April 2025. Kejadian bermula saat Satreskrim Polres Metro Depok hendak meringkus TS, terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Polisi menjemput paksa TS karena mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Saat terlapor akan dibawa, massa kian beringas hingga terjadi pembakaran terhadap 3 mobil polisi. Akibat insiden, salah satu anggota Polres Metro Depok terluka. Diketahui pengeroyokan itu dilakukan oknum anggota ormas dan simpatisan tersangka TS yang sebelumnya sempat memprovokasi untuk berbuat anarkis. Ya, saat rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Depok akan melakukan upaya penegakan hukum dalam menindaklanjuti laporan yang mereka terima dari masyarakat, kemudian dihambat oleh para tersangka dengan cara memprovokasi, melawan, melukai petugas, ya, sehingga ada 1 orang petugas yang mengalami luka, dipukul pakai habel, ya, sehingga mengalami proses perawatan di rumah sakit selama 2 hari, dan 3 kendaraan yang digunakan oleh petugas dirusak dan dibakar. Merespons maraknya aksi premanisme berkedok ormas, para pemangku kepentingan mencurahkan atensi. Mereka pun mengambil ancang-ancang menerbitkan aturan untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Siapa ada nih gua nih? Atribut ormas akan membuat sejumlah oknum lupa diri dan besar kepala. Perilaku mereka tak hanya Pula beringas sejumlah oknum ormas membuat gerah petugas. Sedangkan ketertiban di masyarakat haruslah dirawat. Tak ada pilihan selain menindak tegas mereka yang bertingkah di luar batas. Itu pula yang dilakukan petugas Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur saat membuat nyali Yonsi Sasmita jiut. Oknum anggota ormas itu kerap memaksa sopir kendaraan niaga membeli stiker keamanan yang ia edarkan. Kepala bolo, preman tuban, bolo kabeh. Tak tanggung-tanggung, stiker berukuran 3x10 cm itu dibanderol Rp300.000. Pungutan liar itu jelas memberatkan. Petugas meringkus Yonsi Sasmita di indekosnya di Jalan Gajah Mada, Tuban, Jawa Timur. Pemeriksaan mendalam lantas mengungkapkan pelaku ternyata baru keluar dari penjara 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, pelaku pernah ditangkap petugas
karena melakukan pemalakan sopir kendaraan niaga dengan mengaku sebagai anggota polisi. Jadi modusnya jasa keamanan, jadi memasang stiker. Jadi dia pengakuannya baru kali ini pengakuannya. Ini masih kita kembangkan. Jadi per mobil 300. Kronologi kejadian, jadi dia melihat motor lewat dari ekspedisi gitu kan, kemudian dia sampling gitu. Dihentikan gitu? Ya, dihentikan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, petugas dari Polres Metro Bekasi dibuat jengah oleh ulah sejumlah oknum ormas di kantor Dinas Kesehatan setempat jelang Lebaran lalu. Mereka mengamuk karena permintaan THR tidak dikabulkan. Tak hanya kelewat batas, tingkah mereka juga menabrak aturan. Meski oknum ormas bersangkutan sudah meminta maaf dan melakukan klarifikasi, namun petugas tetap tegas, meringkus dan menjerat mereka dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman hukumannya 1 tahun penjara. Mereka waktu itu datang, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang masuk dan mengotori lantai dengan jejak sepatu, kemudian ada yang berteriak-teriak dan ada yang seperti berusaha memberikan seperti akan memukul kepada salah satu pegawai di Dinkes ya. Ya, jadi kejadian yang ada peristiwa kekisruhan yang di Dinkes, kemudian sudah kita respon ya, kemudian para pelaku kita sudah kita lakukan pemeriksaan berikut dengan saksi-saksinya baik dari pihak Dinkes maupun dari pihak ormas yang melakukan. Jadi saat ini ada 5 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka pasal 335 KUHP dan saat ini sedang kami lakukan proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Tindakan tegas petugas terhadap oknum ormas di Tuban, Jawa Timur dan Bekasi, Jawa Barat yang meresahkan masyarakat hanyalah sekelumit contoh bagaimana aturan ditegakkan. Sementara di Jakarta, Polda Metro Jaya menggelar operasi Berantas Jaya 2025 dengan menggandeng TNI dan Pemprov Jakarta untuk memberantas aksi premanisme, baik yang dilakukan individu maupun oknum berkedok ormas. Hampir 1.000 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini. Apel gelar pasukan di lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat dilakukan pada Jumat 9 Mei 2025. Operasi ini akan dilaksanakan selama 2 pekan mendatang. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Ya, dan bukan 1.000, seluruh kepolisian yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar undang-undang. Dan yang jelas ya beberapa tayangan yang lalu bahwa pemerintah pun ya seorang gubernur diancam oleh ormas. Aparat penegak hukum tampaknya tak main-main dengan segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Sejumlah pelaku seakan berkelit mencoba berlindung di balik baju ormas untuk melanggengkan eksistensinya. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang tiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, Pak. Paham. Keberadaan sejumlah ormas akan menjadi dalih oknum anggotanya untuk berlindung kala Rentetan aksi premanisme oleh sejumlah oknum anggota organisasi masyarakat atau ormas di berbagai tempat tak pelak memunculkan anggapan ormas dimaksud
bak sarang penyamuk. Segala atribut ataupun status sebagai anggota ormas yang melekat seakan menjadi magnet untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pengakuan itu dianggap mampu meninggikan citra, menguatkan legitimasi dan pengaruh oknum bersangkutan di lingkungannya. Di sisi lain, oknum juga akan merasa memperoleh perlindungan dari ormas terkait. Persoalannya, dukungan itu seakan menjadi pembenaran bagi sejumlah oknum untuk berbuat onar atau bertindak semena-mena yang meresahkan, seperti memalak atau memeras orang lain demi keuntungan pribadi dengan atribut ormas. Preman dalam pengertiannya kemudian bergabung di dalam ormas, ini memang fenomena yang sudah berlangsung terutama pada era Orde Baru ya, di mana kelompok-kelompok ormas-ormas vigilante, ormas-ormas yang juga di dalamnya ada preman-preman itu atau preman-preman bergabung dalam ormas itu adalah mereka-mereka yang seringkali digunakan oleh pemerintahan Orde Baru untuk memastikan jalannya satu kebijakan, satu agenda dari masyarakat. Ya, mereka seringkali dilibatkan gitu. Apakah untuk pengamanan proyek gitu ya, untuk mengawasi jalannya satu program pembangunan gitu ya, karena mungkin aparat keamanan kurang ya, mereka yang kemudian dilibatkan. Masuk era reformasi. Nah, di era reformasi mereka juga kemudian melakukan proses transformasi. Ormas-ormas vigilante ini melakukan proses transformasi. Kenapa? Karena mereka punya masa yang cukup banyak dan mereka dalam tanda kutip karena anggotanya ini nggak bekerja, nggak punya pekerjaan tetap, mereka bisa menghidupi anggota-anggotanya itu yang kelompok-kelompok preman ini lewat pendapatan-pendapatan ilegal gitu ya. Termasuk masuk ke kawasan-kawasan industri, minta uang, ngajuin proposal dan segala macam. Nah, di era reformasi mereka bertransformasi dengan menjalin hubungan yang mesra dan harmonis dengan kelompok elit-elit politik lokal. Kenapa? Karena elit politik lokal pada saat pemilu ya, pilkada atau pemilihan legislatif gitu, bahkan pilpres, ini membutuhkan saluran politik ke masyarakat. Nah, saluran politik yang juga dinilai efektif selain partai politik itu adalah ormas-ormas ini. Lebih memprihatinkan lagi lantaran sejumlah oknum memanfaatkan atribut dan status ormasnya demi menghindari penindakan hukum atas perilaku meresahkan yang mereka perbuat. Bagaimana kemudian beberapa kelompok preman gitu membentuk ormas, kemudian berhadapan dengan penguasa-penguasa pada level provinsi atau kabupaten gitu misalnya, atau juga berhadapan dengan ormas-ormas lain yang juga sama-sama besar gitu. Nah, ini juga menarik untuk dicermati gitu. Nah, problemnya adalah seringkali tindakan-tindakan ormas ini ya, apakah secara kelembagaan ataupun secara individu, ini seringkali melakukan aksi-aksi yang ilegal, merugikan masyarakat, merugikan para pengusaha, industri dan segala macam, membuat iklim investasi sulit berkembang. Keberadaan ormas di masyarakat seolah berserak, beradu pengaruh dan kepentingan. Adu kuat itu pula yang kerap memunculkan gesekan-gesekan yang menyulut perselisihan di antara mereka. Insiden yang terjadi di Blora, Jawa Tengah beberapa waktu lalu memberikan gambaran itu. Kala itu, dua organisasi massa ribut karena salah satu menilai yang lainnya ilegal. Keributan itu membuat suasana di sekitar markas masing-masing ormas mencekam. Ketegangan bermula ketika puluhan anggota ormas menghentikan sebuah bus dan memaksanya memutar balik ketika melintasi Jalan Blora, Purwodadi, persisnya di Kecamatan Bawen. Kendati sopir telah memohon agar diberikan jalan, namun anggota ormas ini tetap menolaknya. Mereka meyakini penumpang dalam bus tersebut merupakan kelompok dari ormas lain. Tak ingin terjadi insiden yang lebih serius, sopir bus selalu memilih putar balik. Saat terjadi insiden, anggota ini sedang menjaga jalan sekitar markasnya karena ormas tersebut sedang berkonflik dengan ormas lain. Sebelumnya, keributan dipicu karena ormas yang satu menggeruduk ormas yang lain. Ormas yang satu tidak terima dengan kehadiran ormas kedua. Suasana sempat memanas karena kedua kelompok saling merusak. TNI dan Polri pun mengerahkan ratusan personelnya untuk mencegah keributan ini meluas. Kedua ormas lantas membubarkan diri. Menindaklanjuti insiden tersebut, pihak berwenang kemudian melakukan mediasi. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan. Ormas kan bukan cuma satu gitu ya. Karena sebagian preman-preman ini kemudian menyadari, wah ternyata kalau punya ormas kita jauh lebih bisa
bernegosiasi nih dengan elit politik gitu ya, dengan kelompok masyarakat yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi persaingan di antara ormas. Tak jarang kemudian menimbulkan kericuhan, konflik, bahkan sampai ada yang meninggal dunia ataupun luka. Kita sering sekali mendengarkan berita itu. Jadi akar masalahnya ada perebutan sumber daya juga di level preman-preman yang kemudian berjubah ormas ini. Perebutan sumber daya ekonomi disebut-sebut sebagai pemicu yang kerap muncul di balik konflik dan kekerasan antar ormas. Faktor lain yakni menyoal persaingan kekuasaan dan pengaruh di masyarakat. Sebab faktor itu pula yang lagi-lagi berujung pada penguasaan sumber daya ekonomi. Masalah berikutnya yang tak kalah pelik yaitu kurangnya regulasi yang efektif. Alhasil, situasi itu seakan memberi celah bagi ormas untuk bersaing secara tidak sehat, utamanya dalam memperebutkan sumber daya ekonomi. Kalau misalnya ormas ini jumlahnya besar, lalu mereka minta kepada pengusaha-pengusaha yang mau menanamkan, bukan hanya pengusaha besar, UMKM pun juga tidak lepas dari todongan ataupun perasaan mereka gitu. Itu juga mengganggu tuh iklim investasi, mau skala kecil, mau skala menengah sampai yang skala besar gitu. Dan menurut saya memang harus ada tindakan tegas terhadap hal ini ya, saya kira. Merespons maraknya ormas yang bertindak meresahkan, pemangku kepentingan merasa perlu adanya sistem pengawasan yang lebih kuat. Berangkat dari ide itu, gagasan untuk merevisi undang-undang ormas pun menggema, walau tidak lepas dari suara pro dan kontra. Diakui, tidak semua ormas terlibat dalam kegiatan premanisme. Masih banyak ormas yang mengusung tujuan mulia dan melakukan kegiatan nyata yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oh, preman bukan. Merespons maraknya oknum anggota ormas yang bertindak di luar batas dan meresahkan. Oknum anggota ormas berulah kelewat batas, membuat risau halayak, juga pemangku kepentingan. Di lapangan, aparat menindak tegas sebagian mereka, sebab jika dibiarkan berlarut berpotensi mengusik keamanan dan ketertiban di masyarakat. Respon aparat di lapangan dinilai pas, walau sejumlah kalangan merasa belum sepenuhnya ideal. Menindaklanjuti itu, gagasan merevisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat atau Ormas pun disuarakan. Di sisi lain, sejumlah pihak masih menimbang-nimbang urgensi merevisi Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 itu. Dalihnya, meski berumur lebih dari 1 dekade, namun undang-undang itu dipandang masih relevan dengan situasi saat ini. Ya, diskursus ini kan muncul karena pernyataan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas mungkin sudah saatnya dilakukan revisi. Dalam konteks pernyataan itu, tentu DPR menghormati apa yang menjadi keluhan, menjadi pandangan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dan karena itu kami menunggu kalau memang pemerintah ingin mengambil inisiatif melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ormas, kami menunggu usul inisiatif revisi dari pemerintah. Undang-Undang Ormas sejatinya telah memuat beberapa panduan penting, mulai dari definisi dan tujuan ormas, hak dan kewajiban, pengawasan hingga sanksi. Ringkasnya, Undang-Undang Ormas ingin memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang jelas perihal organisasi masyarakat di tanah air. Melalui aturan itu pula, pemangku kepentingan menyandarkan asa bagaimana caranya keberadaan ormas dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional tanpa mengusik ketertiban dan stabilitas nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sesungguhnya telah memberikan guidance kepada kita semua. Problemnya adalah pada level penindakan, pada level implementasi dari undang-undang ini. Mengiringi gagasan revisi, suara mendukung menghendaki terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat yang lebih baik, pengawasan terhadap ormas yang lebih efektif,
dan adaptasi terhadap situasi serta kondisi sosial politik terkini. Pengawasan yang mumpuni dipercaya dapat mencegah ormas maupun oknum anggotanya menyalahgunakan kekuasaan demi meraup keuntungan ekonomi secara pribadi. Modus yang jamak dijumpai seperti pemerasan, pemalakan, penguasaan wilayah, hingga penggunaan atribut ormas untuk kepentingan pribadi. Perilaku itu tak hanya meresahkan masyarakat, namun juga dinilai menabrak hukum dan mengganggu kelangsungan investasi. Kalau ada ormas-ormas yang bertindak anarkis, yang kemudian bisa membahayakan keselamatan baik individu, warga negara maupun negara, tentunya perlu ditindak keras, bahkan bisa dibubarkan tadi. Ada presiden semacam itu yang bisa dilakukan. Karena selama ini di lapangan yang kurang adalah bagaimana melakukan pengawasan dan penertiban anggota-anggota ormas ini. Sedangkan pihak sebelah memandang revisi Undang-Undang Ormas menghadirkan syak wasangka, sebab boleh jadi langkah itu membatasi kebebasan berserikat dan berekspresi bagi masyarakat. Selain itu, pengawasan yang kelewat ketat berpeluang membuat kegiatan ormas terhambat. Kekhawatiran lain, revisi Undang-Undang Ormas dianggap membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemangku kepentingan atau aparat keamanan, hingga kecemasan munculnya politisasi ormas maupun penggunaan ormas sebagai alat politik. Walau begitu, senandung pro dan kontra itu sangat mungkin berubah tergantung pada isi atau poin-poin apa saja yang diusulkan untuk direvisi. Yang paling penting adalah bahwa kegiatan ormas tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Ormas itu sendiri. Nah, kita memaklumi bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang itu membutuhkan banyak sekali variabel. Salah satu variabelnya adalah dukungan dari berbagai macam unsur atau elemen masyarakat. Nah, ormas kerap kali adalah mencerminkan simpul masyarakat yang kemudian dianggap penting dalam konteks pemilihan langsung. Kalaupun didorong menjadi undang-undang baru dalam konteks perbaikan dalam hal pengawasan, maka hal ini perlu diperhatikan, termasuk juga aliran dana yang diterima oleh ormas. Ini memang bisa debatable ya, bagaimana kuasi kontrol dari negara ini dianggap apakah semakin dominan atau tidak. Tapi memang perlu untuk satu organisasi yang bukan hanya kita hargai untuk mengeluarkan pendapat, pikiran, dan juga kemerdekaan untuk berserikat tadi ya, berkumpul, mendirikan organisasi kemasyarakatan, tapi di sisi yang lain juga harus dibuat aturan-aturan yang kemudian bisa menimbulkan rasa aman. Berseraknya jumlah ormas di tanah air yang mencapai lebih dari 400.000 ormas yang terdaftar di Kemendagri, wajar rasanya bila menghadirkan potensi positif dan negatif dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Dari aspek politik, misalnya, ormas dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, namun ormas juga bisa menjadi alat politik bagi kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, ormas juga dapat berperan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lewat berbagai aktivitas produktif. Tapi, ormas juga bisa dijadikan sarana melakukan pemerasan dan pemalakan yang merugikan ekonomi masyarakat hingga menghambat pembangunan. Wacana revisi Undang-Undang Ormas pun disebut juga menyinggung soal pembubaran ormas tanpa pengadilan yang diperkuat dengan Perpu Ormas tahun 2017. Persoalan implementasi ini kan ada pada persoalan di baik aparat penegak hukum maupun pemerintah untuk kemudian menertibkan ormas. Kalau kita bicara pemerintah, maka ada dua domain pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah pemerintah daerah. Kita melihat kerap kali negara masih kalah dengan ormas. Dan karena itu tidak boleh negara itu tidak mampu kemudian mengatasi ormas-ormas ini. Kami menangkap banyak sekali keresahan publik, keresahan masyarakat, di mana ormas seolah-olah lebih tinggi daripada negara. Pemerintah pernah kok tegas misalnya membubarkan satu organisasi masyarakat karena disinyalir kerap kali mengganggu ketertiban umum. Fenomena premanisme berbalut ormas khususnya bukanlah barang baru. Dinamika penanganannya pun mengalami penyesuaian di sana-sini, terutama sejak era Orde Baru hingga terkini.
Gua jagoan yang megang tiwul. Ada nih gua nih. Penanganan praktik premanisme termasuk yang berkedok ormas seiring waktu mengalami penyesuaian pendekatan. Kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang tiwul. Ada nih gua nih. Fenomena premanisme mewarnai dinamika masyarakat tanah air. Sejatinya sejak zaman kolonial Belanda. Keberadaan mereka ada kalanya bak mitra penjajah, namun tak sedikit yang menjadi parasit. Simbiosis mutualisme itu terwujud kalau penjajah memberdayakan mereka untuk mengokohkan kekuasaan. Sedangkan di sisi lain, preman menumpang bersembunyi di bawah ketiak kolonial untuk memperoleh perlindungan. Fenomena premanisme sudah ada sejak zaman dahulu kala, gitu ya. Betul. Dan tidak pernah berubah atau berkembang secara sistematik, sehingga misalnya menjadi yang kita sebut sebagai kejahatan terorganisasi. Jadi boleh dibilang dalam kasanah dunia studi, maka kejahatan terorganisasi boleh dibilang sebagai yang paling top, paling excellent gitu ya. Jangan lupa bahwa pada level premanisme itu pelakunya sebetulnya bukan hanya ormas, tapi banyak sekali adalah kelompok-kelompok yang non-ormas. Waktu bergulir, tapi pola relasi preman dan pemegang kuasa seakan ada irisan yang berulang. Di masa Orde Baru, ada jaringan preman dimanfaatkan untuk menyokong kekuasaan rezim. Umumnya, mereka menggunakan simbol-simbol maupun jargon tertentu. Pemangku kepentingan juga memanfaatkan sejumlah preman untuk mengendalikan masyarakat sambil menekan kubu yang coba-coba berseberangan. Namun terhadap pelaku premanisme yang mengisi daftar hitam, pemerintah Orde Baru tak main-main. Penanganan oleh aparat di masa itu pun dikenal represif. Mereka ditangkap, dipersalahkan, lalu dijebloskan ke tahanan. Beruntung bila nyawa masih selamat. Usai bertahan bertahun-tahun, pengaruh Orde Baru pun tergerus arus reformasi. Euforia reformasi meniupkan angin perubahan di sana-sini tanpa terkecuali menyoal penanganan premanisme. Pendekatan penanganan mulai bergeser cenderung lebih humanis alias mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Ragam upaya yang ditempuh menekankan pada pencegahan dan penguatan kembali aspek-aspek sosial. Harusnya benar-benar diubah cara mindset berpikir dari pengalaman-pengalaman berpuluh tahun yang lalu sampai sekarang, polanya hampir mirip sama gitu, tapi dikemas dengan pendekatan ada kalimat-kalimat jargon, lebih humanis, lebih bla bla bla, tapi realitasnya tidak demikian. Kalau kita tanyakan apakah mereka ditangkap kemudian dibina dengan baik, disekolahkan di barak militer misalkan, diberikan keterampilan di kementerian atau departemen dinas-dinas sosial, ternyata tidak juga. Pendekatan penanganan premanisme yang lebih humanis dan berfokus pada pencegahan memiliki keunggulan dan kekurangan. Pendekatan ini diyakini mampu mengurangi kekerasan dan konflik yang kerap terjadi mengiringi penanganan premanisme. Pemberantasan preman dilakukan secara besar-besaran, tapi kemudian tidak menyelesaikan akar masalahnya karena hanya ditangkap gitu ya, ditahan, kemudian the next-nya apa tahap berikutnya tidak dilakukan. Bagaimana pemberian intervensi untuk mendapatkan misalkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih layak, sehingga ketika sudah ditahan, dipidanakan, dihukum misalkan, setelah keluar mereka harus mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, yang legal, sehingga tidak terlibat atau kembali pada pekerjaan yang lama sebagai seorang preman. Kita lihat kalau hanya menangkap, merazia, lalu tidak ada
tindakan intervensi selanjutnya ya balik-balik lagi, nanti 10 tahun lagi sama Indonesia terkenal dengan negara yang dipenuhi oleh preman-preman tadi, yang sebenarnya akar permasalahannya adalah tentang kesempatan untuk bekerja, mencari pekerjaan yang adil, yang layak. Sedangkan kekurangan dari pendekatan ini seperti kurangnya efek jera, kesadaran, dan kemauan preman untuk berubah yang tidak semuanya di level yang sama kuat, hingga kebutuhan sumber daya yang cukup besar untuk menjalankan pendekatan ini. Berkaca dari berbagai penanganan premanisme dengan segala pendekatan yang ditempuh Orde Baru maupun era reformasi, penanganan saat ini diklaim lebih komprehensif dengan melibatkan banyak pihak. Selain aparat keamanan dan pemerintah, penanganan juga melibatkan masyarakat sipil hingga lembaga sosial. Mengapa kemudian lalu premanisme yang non-ormas ini sekarang kelihatannya tidak marah? Karena boleh dibilang bahwa terhadap premanisme non-ormas ini, kepolisian sebagai penanggung jawab kamtipmas di satu wilayah itu cenderung melakukan tindakan yang bersifat tegas. Lain cerita atau lain halnya dengan premanisme oleh ormas. Nah di sini kemudian kelihatannya polisi seperti berhitung sekali. Prinsip-prinsip penanganan pengendalian sosial kejahatan ke dalam kasus premanisme ini ya semuanya duduk terlibat semuanya. Inti masalahnya apa? Kemiskinan, gitu ya. Akses yang adil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akses pendidikan, kesehatan, itu juga perlu diperhatikan secara menyeluruh. Jadi kalau negeri kita ini abai, otomatis premannya akan tetap ada, tetap terjadi, melekat gitu ya dalam struktur sosial di masyarakat Indonesia. Preman adalah bagian dari budaya bangsa, mau tidak mau gitu. Memang itu adalah tujuan bersama kita untuk pengendalian premanisme di Indonesia. Tapi bagaimana partisipasi masyarakat, negara berkolaborasi sehingga bukan hanya untuk menangkap sementara tadi atau menahan, tapi jangka panjangnya apa, jangka menengahnya apa. Ikhtiar itu diantaranya diwujudkan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kegiatan sosial sebagai langkah pencegahan. Sementara untuk penindakan, langkah yang ditempuh disebut lebih terukur. Penindakan itu dapat berupa penangkapan, penahanan, sampai dengan proses hukum. Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum, seperti Polri, TNI, Jaksa, dan lainnya. Arahnya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus tegakkan. Arahnya dua itu jelas. Jadi memang kita perlu membenahi secara umum ya, atau secara makro konteks premanisme dan ormas ini. Jadi apakah dengan cara pertama-tama masuk kepada konteks premanisme ini yang pada dasarnya adalah perbuatan pidana, atau juga bisa masuk dengan cara melakukan revisi undang-undang ormas ya, sehingga kemudian anggota-anggotanya atau oknumnya tidak ada yang terlibat dalam kegiatan premanisme ini. Isu preman tidak sekedar tadi melakukan razia, penangkapan, penahanan, tapi juga diselesaikan akar permasalahannya. Apa definisi preman itu sebenarnya? Apakah orang-orang yang tidak punya pekerjaan, mereka juga adalah korban kalau kita lihat dari sisi kriminologi. Jadi yang melihat mereka pelaku, tapi mereka adalah korban yang terabaikan. Tidak punya pekerjaan, tidak punya pendidikan yang layak. Kalau kita profiling, mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, pendidikannya cenderung rendah, gitu. Status ekonomi rendah. Penanganan persoalan sosial termasuk premanisme bergulir dinamis. Perubahan zaman kerap menuntut penyesuaian berbagai pendekatan penyelesaian yang ditempuh.